Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Syamsul dari kelas Pendidikan Geografi A. Saya akan menjelaskan beberapa alat-alat meteorologi dan klimatologi beserta fungsinya. Selamat menonton. Alat yang pertama, Ganbelani. Ganbelani merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah radiasi matahari yang jatuh di permukaan bumi. Bagian-bagian alat ini yaitu bola kaca, bola tembaga hitam, tabung buret, aquades, dan tempat alat. Cara kerja alat ini, selama terjadi pancaran radiasi matahari, terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam. Panas hasil terapan tersebut digunakan untuk menguapkan aquades yang terdapat di dalamnya. Uap air yang dihasilkan masuk ke dalam receiver. Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret, uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul dalam dasar receiver. Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar receiver setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar receiver setelah terjadi pengembunan selama 24 jam. Selanjutnya, Campbell Stokes. Campbell Stokes berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Campbell Stokes terdiri dari 5 bagian utama, yaitu bola kaca pejal, tempat pias dan kertas pias, unsur penjepit bola kaca yang dilengkapi dengan skala derajat lintang, 3 buah skru penyangga untuk memperoleh posisi horizontal dan arah utara yang sebenarnya, dan papan skala untuk membaca pias atau sunshine scale. Adapun cara kerja Campbell Stokes sebagai berikut. Selanjutnya adalah aktinograf. Aktinograf adalah alat untuk mengukur total intensitas dari radiasi matahari langsung. Nah, bagian-bagiannya yaitu sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip metal yang bercat hitam dan putih. Glass dome yang mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Plat pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias, pengatur atau rata-rata air, kontainer silika gel yang menyerap uap air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan glass dome, bagian dasar, dan penutup atau cover. Berikut adalah prinsip kerja aktinograf. Selanjutnya, termometer tanah. Termometer tanah digunakan untuk mengukur suhu tanah pada beberapa kedalaman yang telah ditentukan. Satu set termometer tanah terdiri atas 6 buah termometer tanah atau termometer yang didesain khusus untuk mengukur suhu tanah, 5 buah besi penyangga untuk termometer pada kedalaman 0 sampai 20 cm, 2 buah pipa pelindung dan parafin wax untuk termometer pada kedalaman 50 sampai 100 cm. Adapun prinsip kerja termometer tanah sebagai berikut. Selanjutnya, cup counter anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin rata-rata. Nah, cup counter anemometer memiliki 3 bagian, yaitu 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat, counter, dan tiang. Berikut adalah cara kerja cup counter anemometer. Selanjutnya, sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi adalah sebuah bangunan kecil yang umumnya terbuat dari kayu untuk menempatkan peralatan meteorologi. Bangunan ini sangat mirip sebuah sangkar, sehingga disebut sebagai sangkar meteorologi. Di dalam sangkar ini terdapat beberapa termometer untuk mengukur suhu udara, antara lain termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Sangkar meteorologi ini berfungsi untuk melindungi alat meteorologi yang ada di dalamnya dari radiasi matahari langsung. Berikut adalah penjelasan termometer yang ada di dalam sangkar meteorologi. Selanjutnya ASRS atau
Automatic Solar Radiation Station. Alat ini digunakan untuk mencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Alat ini memiliki dua sensor. Yang pertama piranometer, yang fungsinya itu mengukur densitas atau ukuran besar radiasi matahari dalam satu hari. Yang kedua perheliometer, yang digunakan untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Selanjutnya penakar hujan observatorium. Alat ini merupakan penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri. Alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada permukaan tanah dalam waktu 24 jam. Alat ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu corong penakar yang berbentuk lingkaran yang dapat dilepas dengan luas 100 cm persegi, tabung penampung air hujan, keran untuk mengeluarkan air, penyangga, dan gelas ukur dengan skala 0 sampai 25 mm. Berikut adalah cara kerja penakar hujan observatorium. Selanjutnya, open pan evaporimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur besarnya penguapan dalam satu hari. Dalam satu kesatuan, evaporimeter terdiri dari beberapa alat, diantaranya yaitu Hooke-Gauk, Stilwell, Cup Counter Anemometer, Floating Thermometer, serta penakar hujan jenis OBS. Hooke-Gauk digunakan untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Terdiri dari batang berskala dan sebuah sekrup yang berada pada batang tersebut. Digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan dalam panci. Hooke-Gauk biasa diletakkan dalam sebuah bejana yang disebut Stilwell. Stilwell adalah bejana dari logam atau kuningan yang berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki untuk meletakkan Hooke-Gauk. Di dasar Stilwell terdapat lubang kecil sehingga permukaan air dalam bejana sama tinggi dengan permukaan air dalam panci. Floating anemometer digunakan untuk mengukur suhu minimum dan maksimum air yang terjadi dalam 24 jam. Penakar hujan jenis OBS berguna untuk mencatat curah hujan yang terjadi selama 24 jam di area sekitar evaporimeter yang panci terbuka, karena hujan yang terjadi dapat mempengaruhi kadar penguapan yang terjadi. Berikut adalah prinsip kerja dari open pan evaporimeter. Selanjutnya, automatic rain sampler adalah peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimianya. Prinsip kerjanya, jika terjadi hujan maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Selanjutnya, HV sampler. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan di udara. Prinsip kerjanya yaitu, udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga dapat konsentrasi debu tersebut. Demikianlah beberapa alat meteorologi dan klimatologi yang dapat saya jelaskan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.